Oke, 同学们好, selamat datang di mata kuliah Tata Bahasa Mandarin tingkat dasar. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan koreksi dulu dari PR-PR yang sudah dikumpulkan. Terima kasih semuanya sudah mengumpulkan dengan baik. Dan saya mengambil beberapa sebagai contoh koreksi saja. Tidak mungkin semuanya karena sangat banyak sekali. Oke, yang pertama ini dari Hang Yani. Kita lihat dari PR yang pertama dia bilang, 它是点色时. Nah, ini next time diperhatikan ya untuk cara sebentar di mana ya, lupa saya. Edit harusnya PNG. Oh, nggak ada. Oh, di sini. Nah, nulis 6 diperhatikan. 6分在图书馆看书。妈妈中午12. Nah, besok kalau bikin 12 点seperti ini dua kotaan ini dipisah. 10 sama 2-nya dipisah. 去商店买苹果. Lina 很忙. Nah, kalau koma juga komanya itu satu kotak sendiri. 星期六7点半他工作 Lina 很忙星期六7点工作他工作 Oke lah. Nainai sang bu he cha. Sekali lagi kalau ada koma satu kotak sendiri. Xiao 4点他喝茶上午不喝茶 Oke. 弟弟早上5点起床 Jangan lupa kasih titik. Oke, 很好. Nah, jangan lupa ya. Nah, nulis 6 ya. Salahnya cuma di bawahnya, harusnya ke sini, keluar. Selanjutnya ini ada Salma. Salma ini sepertinya dari bawah sini ya. Coba, oke. 他11点46分在图书馆看书。妈妈中午12点去商店买苹果。Lina 很忙，星期六7点半。Ye工作 ini ye. Nah, ini tadi berarti salah. Harusnya ye, pantas kok ada aneh. Ini mi-nya ini dihapus, bukan ta tapi ye,工作. Selanjutnya, Nainai 上午不喝茶，下午喝茶. Nulis nainai-nya ya. Diperhatikan lagi, coba dicek. 上午不喝茶, jadi dia kayak belakangnya sih yang salah. Enggak. Oke, lanjut lagi. 弟弟早上5点起床. Oke, 很好. Lanjut. Lanjutnya kemana ini? Sebentar. Ini kah 11点睡觉. 爱莲每天 bukan, ini harusnya nomor satunya ini. Oke, Lisa 每天早上6点吃早饭，她7点半来学校，下午2点一刻去图书馆看书，下午4点回家。Lisa 晚上7点看电视。Terus 11点睡觉。爱莲每天早上6点一刻吃早饭，她7点半来学校，中午12点半。Ini pannya jangan di sini ya. Kalau misal dia biar sejajar. Biar sejajar harusnya masuk. 去图书馆看书，下午4点回家。爱莲晚上7点半看电视，10点睡觉。珍珠每天早上6点半吃早饭。他7点半来学校，中午12点去图书馆看书，下午4点回家。珍珠下午5点看电视，凌晨1点睡觉。Malam sekali tidurnya. 斐阳每天早上6点5分 ngapain? Kurang verb di sini. Kurang verbnya. 他7点半来学校，中午1点去图书馆看书，下午4点回家。斐阳晚上8点看电视，11点睡觉. Oke, cuma kurang verb aja di sini.
Verbnya dia belum. Oke,很好 untuk Salma. Oke, selanjutnya Zheng Ai Ling. Oke, Zheng Ai Ling ya ini. Oke, next bisa kalau fotonya jangan tiduran seperti ini. Jadi lihatnya susah. Bisa nggak ya di sebentar. Oke, lanjut lagi. Sudah saya rotate. Semoga ini sudah bisa terlihat. 他11点 sebentar. 他11点46分在图书馆看书，妈妈中午12点去商场买苹果，商店买苹果。丽娜很忙，星期六7点半也工作。奶奶上午不喝茶，下午4点喝茶。弟弟早上5点起床。一家每天ini 每天 kotaannya sendiri-sendiri. 早上7点起床，他7点半. Kalau misal 7点半 tidak boleh pakai 钟， tidak boleh pakai 钟。来学校上课。他早上9点吃早饭。一家中午11点看书。Nah, ini masih ada sisa, tanya harusnya di sini. Ini harusnya di sini. Ya, harusnya di sini. 下午4点半回家，一家晚上 nulis one-nya diperhatikan. 晚上nya 7点看电视，晚上12点睡觉。titik. Ini juga tulisnya di sini. Kalau misal masih ada sisa. Terus 家园每天nya kotaannya sendiri-sendiri. 早上7点起床，他8点 kalau misal 8点钟 bisa. Sorry. Ini tidak benar. Hapus. 8点钟 cuma nulis congnya ya, kurang bagus. Nulis cong seperti ini ya, harusnya ya. Pakai mouse soalnya, jadi nggak maksimal. Oke ya, ini bawahnya ini loh. 8点钟来学校上课。他 nih nulis tanya. 早上 nulis zalnya. 早上10点看书。Aduh, kok nulisnya gini ya? 他12点吃早饭。nulis fan-nya, ayo. 他中午ini 12点回家，他晚上7点看电视，他晚上1点睡觉。Oke. 家 siapa ini? Nggak bisa baca. 家七kan masa cinya ini. 每天早上7点起床，他来学校8点。tuh salah. 他8点 harusnya gimana? 来学校 harusnya dia ada di sini. 早上9点吃 nulis zalnya salah semua. Yuk, nulis fan-nya salah. Jadi dia 十字旁 yaitu seperti ini. 他9点45分看书 nulis kan-nya ya nggak boleh tembus seperti ini. Kok jiaqinya ini kok kayak gini sih? Harusnya salah ini. 中午12点回家，他下午2点半看电视。Nah, kalau jam 2 ya, jam 2 gunakan liang. Jangan 2点 tapi 2点半看电视。nulis 电视nya yuk. Ini apa ini? 他晚上12点睡觉。Coba tanya lagi namanya, apakah benar nulisnya Cinya Cini. Saya curiga ini salah. Oke ya, Ailing. Perhatikan lagi ya.
Selanjutnya ini ada 西薇每天早上8点吃早饭，他7点半来学校上课。Kalau ada titik pakai kotak sendiri, jangan di tengah-tengah kayak gini. 下午5点西薇看书，晚上7点西薇回家。Nulis janya yuk, terus kotakan sendiri. 西薇晚上7点看电视, koma kotaan sendiri. 11点睡觉, kotaan sendiri. Tingda. Ayo nulis tanya, bukan seperti ini. Ini pun juga salah. Tingda. Oke, dia tuh harusnya atasnya itu seperti ini. Tak itu loh. 每天早上7点起床. Nah, koma kotaan sendiri. 他7点30分钟. Nah, nulis zongnya, tengahnya ini, depannya. Harusnya seperti tadi, penyanyi Ailing. Nah, seperti ini. Ini saya nulis pakai mouse ya, teman-teman. Jadi nggak terlalu enak. Oke. 来学校上课, kotaan sendiri. Ya, apa saya perlu mengajari menulis juga ini, teman-teman. 下午4点叮答. 看书下午4点叮答. 回家 nulis jia, ayo. Kotaan sendiri. 叮答. 晚上7点 7点课 nggak boleh 7点一课. 看电视 9点睡觉, kotaan sendiri. 瑜伽每天 nulis tiannya 早上9点吃早饭, kotaan sendiri. 他7点半来学校上课, kotaan sendiri. 中午11点瑜伽看书, kotaan sendiri. 下午4点半瑜伽回家, kotaan sendiri. 瑜伽晚上7点看电视, kotaan sendiri. 12点睡觉, kotaan sendiri. Oke. Siapa ini namanya? Pailing. Pailing kah maksudnya dia? Ada depannya ini. Pai putih aja. Oh, penggunaannya nih linknya itu harusnya satu kotak sama ini. 每天早上8点吃早饭. 他7点半来学校上课, kotaan sendiri. 中午12点. Ayo nulis nama temannya kayak gini. 看书, kotaan sendiri. 下午6点半. Ayo nama temannya. 回家, nulis jianya. Tulis jia ya. Nah, Pailing, kotaan sendiri. Wan Shang nulis Wan. Belakangnya itu seperti ini. Wan Shang 7点看电视, kotaan sendiri. 10点睡觉, kotaan sendiri. 他上午11点45分在图书馆看书titik. 妈妈中午12点钟去商店买一斤苹果. Lina 很忙, kotaan sendiri. 星期六晚上7点半也工作, kotaan sendiri. 奶奶上午不喝茶, kotaan sendiri. 下午4点喝茶, kotaan sendiri. 弟弟早上5点起床, kotaan sendiri. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Cuma menulisnya aja, teman-teman. Jadi kurang rapi, kurang baik. Sebenarnya sudah bisa. Cuma tadi ada satu ya yang salah tulis. Tadi siapa ya? Nah, ini. Jadi harus waktunya dulu, baru ada verb dan juga tempatnya. Jadi ada waktunya dulu, patian dulu, patiannya di sini, patiannya di sini. Jadi di sini patian. Ta patian lai shui xiao. Lainnya nggak ada yang salah, cuma penulisan hurufnya aja kurang baik, kurang rapi. Oke.
Nah, kita move on dari tugas yang kemarin, kita langsung ke ini, pertemuan 11, mata kuliah Tata Bahasa Mandarin Dasar. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kurang lebih sudah benar semua, cuma cara penulisan aja yang rapi dan baik lagi. Kita akan belajar mengenai hui, neng, xiang, sama kei. Kita akan belajar ini, hui, neng, xiang, sama kei. Nah, yang pertama kita akan belajar namanya Nongyuan Tong Ze Hui yang pertama. Hui. Bila kata kerja bantu, hui, berada di depan kata kerja, berada di depan kata kerja. Jadi, hui ditambah verb. Ya, ditambah verb. Maka, hui memiliki arti kemampuan yang dapat melewati suatu proses pembelajaran. Kata negasinya nanti adalah bu hui. Misal, 我会写汉字，他不会做中国菜。你妈妈会说汉语吗？ Nah, ini adalah hui, bisa. Bisa melakukan sesuatu. Jadi dia bisa xie hanzi. Nah, kalau misal nggak bisa ya tinggal bu hui zuo zhongguo cai. Nggak bisa masak Chinese food. Mama hui shuo hanyu. Bisa ngomong Mandarin. Nah, itu adalah hui. Oke, kita akan ke neng sekarang. Kita akan neng. Pada umumnya, kata keterangan neng ini diletakkan di depan kata kerja juga. Di depan kata kerja. Jadi sama seperti hui itu tadi. Bersama dengan kata kerja membentuk predikat yang menunjukkan kemampuan atau kemungkinan. Jadi mampu, mungkin, available untuk ngelakuin sesuatu. Nah, struktur kalimat interogasinya nang titik-titik ma. Biasanya digunakan untuk menyatakan permintaan atau harapan untuk suatu permintaan tersebut dipenuhi. Contohnya, 明天下午我能去商店。明天下午 sorry ya, saya salah baca. 明天下午 besok sore 我能去商店。Saya available untuk ke 商店, bisa ke 商店。你能在这儿写你的名字吗? Apakah bisa Anda menulis nama Anda di sini? Memungkinkankah? Available kah? 我能坐这儿吗? Bisa duduk di sini kah? Nah, ini sama dengan hui tadi artinya. Tapi ada perbedaan. Oke, mungkin saya kasih versus di sini. Neng. Sebentar. Neng. Kok nggak muncul hanzi saya? Oh, sebentar ya. Neng versus hui sekarang. Bedanya apa? Misal saya ngomong 我会说话，我不会说话。我不能，我能说话，我能说，tapi biasanya nggak ngomongin show apa ya? 我能说汉语。我不能说汉语。Oke, jangan sohwa kalau gitu. Ya udahlah bisa. Misal perbedaan 我会说话 sama 我能说话.
misal 我会说话 itu memang dasarnya saya bisa 说话 说 ngomong. Saya bisa ngomong kan sekarang, teman-teman bisa dengar suara saya kan, karena saya bisa ngomong. 我会说话. Tetapi karena dari lahir itu dia mungkin kelainan pada lidahnya, maka dari itu ada seseorang yang gimana? 不会说话. Dia gimana? Bisu. 不会说话. 不会说话 itu maksudnya apa? Bisu. 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 不会说话 kok bisu. Tetapi ada orang yang 我能说话. Kalau misal 不能 ya. Nah, kalau bedanya dengan 我不能说话. 我不能我不能说话. Itu mungkin karena batuk. Kayak sekarang saya sedang batuk ini. Sampai, ayo ngomong sesuatu. Sorry. Aku nggak bisa ngomong. 我不能说话 sekarang. Karena tenggorokannya sakit, batuk. Batuk, tenggorokan sakit. Jadi 不能说话. Nah, ini karena jadi sementara waktu. Jadi dia itu kalau misal 不能 itu hanya sementara waktu. Sementara waktu. Jadi 我不能说话 itu hanya karena sementara waktu, karena batuk, karena tenggorokan sakit nggak bisa ngomong, sementara waktu dia 不能说话. Tetapi kalau misal 不会说话 itu dia memang dari awalnya, dasarnya dia gimana? Nggak bisa ngomong. Bisu. Kalau kita pakai kata 走 jalan. 走 jalan. 他不会走 sama 他不能走. 不会走 sama 不能走 gimana dia? Dia itu gimana? Lumpuh kalau 不会走. Tapi kalau 不能走 gimana? Ya kakinya sakit. Mungkin kemarin lagi main sama Cristiano Ronaldo di sliding sampai kakinya bengkong. Nah, sakit. Tetapi kan nanti bisa disembuhkan. Nah, jadi 不能走. Jadi dasarnya itu adalah 会. Coba kalau kita menggunakan kata ji wo不会去. 不会去. Apa ya? 他的生日 misal. Ulang tahunnya dia, 我不会去. Misal 他的生日. 我不能去. Bedanya apa ini? Kalau yang hui-nya kok ini. Kalau dia menggunakan hui ini gimana? Dasarnya dia memang nggak mau pergi. Memang dasarnya nggak mau pergi. Nggak mau pergi. Jadi kalau misal hui itu ngomongin dasar sesuatu. Dasarnya gimana sih? Dia nggak mau pergi. 我不会去. Pokoknya 他的生日itu 我不会去. Ya mungkin karena ada dendam pribadi dan lain sebagainya 不会去. Tetapi kalau 不能去 itu gimana? Ya karena berhalangan. Oh misal ada kelas. Misal lagi di luar kota. Nggak bisa datang, nggak bisa pergi. 不能去. 不能去. Coba kalau pas jamnya tepat saya ada di Solo juga. Nah pasti bisa pergi. Nah intinya sekali lagi kalau hui itu ngomongin masalah dasarnya. Dasarnya dia memang tidak bisa. Dasarnya memang dia bisa. Kalau neng itu karena nggak available aja saat itu. Tidak memungkinkan saja karena beberapa hal. 我能说汉语. Gimana dia? Dia bisa nggak? Bisa. Terus saat itu available. 我不能说汉语. Bisa nggak sebenarnya dia? Dia bisa. Dia bisa ngomong Mandarin ini. 我不能说汉语 sebenarnya dia bisa. Hui sebenarnya, tetapi dia 不能. Karena mungkin saat itu ada peraturan di ruangan ini tidak boleh mengucapkan
kalimat-kalimat berbahasa Mandarin. Makanya saat itu dia punang suahani. Jadi tidak boleh mengucapkan Mandarin. Tidak boleh melafalkan Mandarin. Jadi tidak bisa. Jadi dia tidak available untuk ngomong Mandarin. Oke, beda ya. Neng sama hui. Selanjutnya kita kata siang. Kata keterangan siang ini biasanya diletakkan sebelum kata kerja yang berfungsi untuk mengungkapkan harapan atau perencanaan. Baru pengen aja, baru pengen. Harapan atau perencanaan baru pengen saja. 我想学汉语. Baru pengen dia. Ayah, 我想学汉语. Sudah daftar belum? Belum daftar di PTS. Perguruan tinggi PTN ya, PTN PTS dia perguruan tinggi dia belum daftar. Jadi dia masih siang, masih pengen. 明天我想去学校看书. Dia baru pengen, wah pengen ya besok itu ke 学校 untuk 看书. 我想买一个杯子. Pengen, dia baru pengen beli sebuah 杯子, sebuah gelas. Jadi dia baru pengen saja. Oke, itu bedanya siang. Itu adalah siang, ingin. Lalu 能原动词可以, kata kerja bantu 可以 ini keterangan, sorry ini bukan siang tapi adalah 可以. 可以 ini biasanya diletakkan sebelum kata kerja atau sifat yang berfungsi untuk mengungkapkan kondisi, kemampuan atau pilihan. 我可以进来吗? Boleh masuk enggak saya? Boleh masuk enggak? 可以进来吗? 大卫可以去中国了. 可以 boleh, dia boleh ke 中国了. 玛丽不可以吃猪肉. Nah, Mali itu gimana? 不可以吃猪肉. Gimana? 不可以 tidak boleh. Dilarang. 不可以吃猪肉. Tidak boleh makan 猪八戒 ya, pad kai. Tidak boleh makan pad kai dia. Mali 不可以吃猪肉. Jadi dia 可以 itu biasanya boleh artinya. Bisa diboleh. Boleh masuk enggak? Oh, boleh ke Jungko. Oh, tidak boleh makan curo. Nah, ini perbedaan antara 可以, xiang, neng, sama hui. Nah, mungkin perbedaannya di neng sama hui saja yang teman-teman bingung. Karena hui itu ya dasarnya dia gimana? Dasarnya dia bisa nulis hanzi. 我会写汉字, tapi sekarang pun neng 写汉字. Maksudnya apa itu? Dia sebenarnya bisa nulis hanzi, tapi saat ini tidak available karena tangannya sakit, makanya nggak bisa buat nulis. Mungkin lagi operasi tangan, jadi tidak bisa untuk nulis. Jadi puneng xie hanzi sekarang. Tapi dia hui xie hanzi itu hui, bisa, tapi dia saat itu puneng karena tidak available untuk nulis. Oke. Tidak saya perpanjang, di bawah ini ada soal, silakan dijawab. Yang pertama ini sesuai kenyataan. Bisa nggak teman-teman ini? Bisa apa enggak? Nah, ini coba nulis neng atau hui di garis-garis bawah ini. Lalu membuat kalimat menggunakan kata ini. Oke, seperti biasa, silakan didiskusikan lalu nanti dikumpulkan lewat spalda. Saya akhiri. 同学们，我们下课。Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, hindari aktivitas luar, dan juga hindari kerumunan. 再见。